Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, ketemu lagi kita di sini. Kita lanjutkan lagi ya diskusi hukum kita Republik Indonesia saat ini. Nah, yang kita bahas saat ini adalah KUHP nasional yang sedang tengah disusun. Di mana tahun 2025 dan bakal diterapkan di 2026 mendatang. Ayo, apakah KUHP nasional yang disusun bakal berikan perlindungan terhadap hak asasi manusia? Karena sebelumnya KUHP nasional itu tak pernah berikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Juga dua lembaga antara Polri dan Kejaksaan sepertinya nggak terdengar ya, mereka rebutan kewenangan dalam hal penanganan kasus sebagaimana tudingan, tapi dari aspek hukum di bawahnya ya, dari aspek garda terdepannya pikir mereka bolak-balik dalam hal menangani perkara kasus ya. Dua lembaga kurang koordinasi kerjasamanya ya, seperti ketakutan dong. Terkait filosofi peradilan pidana juga termasuk dari kedua lembaga ini, dimana mereka Polri bertugas memberikan laporan sementara jaksa mengendalikan. Tugasnya bolak-balik aja untuk P16, P11 sampai P19. Nah, itu diantaranya menjaga integritasnya sebagai aparat hukum. Tugasnya termasuk juga para diri dan keluarganya yang rata-rata menjadi korban para aparat hukum sebagai syarat untuk berada di baris depan. Jadi pas saja kalau formasi tindak pidana saat ini jarang ya diisi oleh aparat hukumnya. Ayo kosong dong. Nah, karena itulah syarat menjadi aparat hukum terdepan diharuskan berkorban lebih dulu. Nah, saya kasih contoh lagi, tugas Polri memberikan laporan dan Kejaksaan mengendalikan. Ini cukup mantap juga ya hukum di Republik Indonesia ini kalinya. Tapi adakah kedua lembaga hukum tersebut yang berpengaruh ego sektoralnya untuk menjadi penyidik tunggal? Nah, apalagi di negara maju Kejaksaan dijadikan sebagai central authority dalam sistem peradilan pidana. Berarti peran jaksa begitu penting dan pengaruhnya dalam proses penyidikan dan penuntutan. Contohnya sebagai central authority-nya, jaksa memiliki wewenang mengendalikan proses penyidikan, menentukan adakah bukti, mengajukan kasus ke pengadilan, termasuk mengajukan kasus itu ke pengadilan, juga mewakili negara dalam proses penuntutan, juga mengambil keputusan tentang tindakan hukum yang akan diambil. Dengan demikian jaksa memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keadilan dan mengawasi proses peradilan pidananya. Karena itu
koordinasi dua lembaga secara horizontal deh, lebih penting ketimbang vertikalnya. Harus kerjasama ya. Tidak amplop aja sebagaimana tudingan pengacara kepada hakim yang terjebak dalam pidana. Oke, apakah KUHP yang baru ini timpang tindih? Ya, semoga harapan kita bersama sebagai warga sipil biasa, KUHP bisa meringankan beban ya, maksudnya beban tugas lah bagi aparat hukum terdepannya dalam hal bertugas menjaga. Lagi terdengar informasi kewenangan Polri bakal diambil alih oleh pidana militernya buat TNI. Nih Allah, kemana nih ranah hukum? Oke, karena itulah jaksa sedang menyusun suatu pendidikan dan pelatihannya para jaksa muda untuk menjadi garda terdepannya. Ya, semoga sukses selalu Pak. Lanjut, semangat, selamat bertugas. Tetap terus menjadi aparat hukum terdepannya dengan prinsip aku akan tahu sebelum orang lain mengetahui. Sukses jangan dipuji, gagal jangan dicari. Itulah kehidupan para jaksa muda saat ini yang sedang bergelut dalam dan bakal menangani kasus di ranah cyber IT, cybercrime-nya. Nah, lengkap deh. Ya udah, itu aja dulu, nanti sambung lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mama gue mau minta pecel dulu. Minta apa?